sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Dengan landasan dia sehingga mai di golongan meyakini bahwa Depan Allah Ta'ala diayai di arsy. Dan kemudian dia mesa kisah ringkasnya mau dicerita karena sepi waktu. Dia mesa waktu metule Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loro di tuaineu mani Allah itu ada di mana? Maka lo tuaineu dia menjawab Allah itu di atas langit. Mawani Allah itu ada di atas langit. Dalam kisah tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, mawani engkau benar. Jadi dengan landasan ini pula sehingga di golongan meyakini bahwa Allah itu ada di atas. Sebenarnya golongan tersebut itu telah menelan mentah-mentah, menelan mentai hadis na ayat. Nah, ya dia seringkali saya sampaikan. Dari biasa ngani metelan mentah-mentah, baik itu syair atau hadis, apalagi Al-Quran. Karena terkadang syair atau hadis, apalagi Al-Quran, itu menyimpan makna tersendiri. Terkadang dia ayat dalam Al-Quran dia boleh dipahami. Jadi nanti oleh tak matelan mentah-mentah ya, tai maknana. Mu'amel itu masadari, mana ia tidak dua hadis dan ayat itu sudah bertentangan. Mana dia telah mentah-mentai. Jadi tua ini mauannya dia hanya di langit, sedangkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran mauannya dopang Allah itu bersemayam di atas arsy. Sedangkan langit, jarak antara langit dan arsy itu lewat si karambona ya. Dan sebuah hadis menyatakan langit pertama dengan langit kedua itu memiliki jarak 500 tahun perjalanan. Dan seterusnya langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu memiliki 500 tahun perjalanan. Tondo lainnya diudian samudra. Dari langit ketujuh ke samudra tersebut 500 tahun perjalanan. Sampai lebih dari di lapisan paling atas. Mana ia itu bertentangan ya. Jadi hati-hati tahu matelan mentah-mentah, hati-hati tahu membaca tahu Al-Quran tahu hadis. Kemudian di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah mendirikan rumah Allah di Mekah. Mana dia telah mentah-mentah dia, maka Allah ada di Mekah. Nabi Ibrahim AS membuat rumah di Mekah. Yang dimaksud itu adalah Ka'bah. Kemudian kisah Nabi Musa AS, waktu terjadi perdialogan, beliau alaihissalam menemui Tuhannya di Bukit Tursin. Dan ia telah berbicara langsung dengan Tuhannya di Bukit Tursin. Berarti ia di Tugalan kemudian ditelan mentah-mentah, berarti Tuhan itu ada di Bukit Tursin. Karena Nabi Musa alaihissalam menemui Tuhannya di Bukit Tursin. Ia berdialog di Bukit Tursin. Kemudian masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Masjid itu adalah rumah Allah. Berarti Allah juga ada di masjid. Hati-hati tahu Pak ya, hati-hati tahu. Ini seringkali saya sampaikan. Mawani ulama-ulama tak tahu metugalan masai. Janganlah kalian berpegang teguh kepada satu pandangan saja. Karena barang siapa yang berteguh kepada satu pandangan saja, maka itu adalah salah satu bentuk ketertipuan. Basatoi ayat, barang siapa yang berpegang teguh kepada satu ayat saja, maka itu adalah salah satu bentuk ketertipuan.
Kemudian ayat yang lain, "Wa Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ini lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri." Berarti Allah itu ada di dalam diri. Jadi ina tong bandi ya, ina tong penoripuan. Ya. Dan kemudian ketika dia golongan yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana, hati-hati tahu atau ikut-ikutan ya, harus dikaji ilmunya. Harus dikaji tongan ilmunya atau ikut-ikutan imauan. Mua sebagai orang-orang khusus, yakni para ahli-ahli tafakkur, yang dimaksud Allah itu ada di mana-mana. Ya, dia mentafakuri, dia merenungkan dia segala dunia serta isinya. Merenungkan itu sehingga ia dapatkan bahwa tanpa adanya Allah, tanpa adanya perbuatan Allah, maka dunia serta isinya ini tidak akan ada. Sehingga ketika mereka melihat makhluk hidup, maksudnya ini contoh misalnya Ponanjoro. Jadi maita itu ahli-ahli tapakur maita Ponanjoro, mana itu Ponanjoro, maka otomatis setiap timbul di lalan di Athena. Mauan sama halnya aku telah melihat Allah, karena itu adalah perbuatan Allah. Ketika ia melihat sesuatu dunia beserta isinya, maka sama halnya ia melihat Allah. Sama halnya Allah ada di situ. Karena itu adalah perbuatan Allah. Mustahil ada sesuatu itu jika tidak ada yang berbuat. Itu pandangan para ahli-ahli tafakur. Dan itu benar. Dan ditambah lagi para kaum-kaum khusus, yakni para wali-wali Allah, ya mauani Allah ada di mana-mana karena mata hatinya telah terbuka. Dia naita sesuatu, naita terus sifat-sifat keindahan, kemudian sifat keindahan itu dia ketahui bahwa segala sesuatu yang ada, mulai dari alam akhirat, lambi medek dilino dia, itu adanya karena sumbernya atau terbuat dari sesuatu atau sifat keindahan tersebut. Supaya lebih mudah, untuk pencerahan, melanjutkan ini aku rada si Code ya. Ya Allah Ta'ala dia, perhatikan. Ya segala sesuatu yang ada itu memiliki dua wujud. Perhatikan sana dia ya. Dia di pawangan wujud untuk dirinya, dia tahu di pawangan wujud untuk dirinya dan selain dirinya. Wujud yang pertama ini adalah wujud untuk dirinya. Dan wujud untuk dirinya ini tidak seorang pun yang dapat mengenalnya. Tidak seorang pun yang dapat melihatnya. Karena memang untuk dirinya sendiri. Ia mulai wujud yang paling gaib, gaibnya gaib. Yang mana sangat mandar, tiada huruf, tiada suara. Dan itulah yang disebut hakikat Tuhan. Kemudian dia di pawangan wujud untuk dirinya dan wujud untuk selain dirinya, wujud untuk dirinya dan selain dirinya. Dan inilah yang dapat dikenali dan yang dapat dilihat, yang dapat disaksikan oleh mata hati. Itulah yang tampak. Supaya lebih mudah dipahami, dia di pawangan wujud dengan yang mempunyai wujud. Mua wujud itu bukan Tuhan, akan tetapi wujudnya Tuhan. Mua Tuhan itu adalah yang mempunyai wujud. Yang mempunyai wujud ndani malah dikenali. Nah, sangat Imam Al-Ghazali, tidak seorang pun yang dapat mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengatakan dia dapat mengenal Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah besar.
ia lebih besar daripada Tuhannya. Akan tetapi kita dapat mengenal Tuhan melalui wujudnya. Hati-hati, lain di bawah dia dipang wujud, jangan dipang yang punya wujud. Mau yang punya wujud, dia malah dikenali, apalagi dilihat. Akan tetapi wujud malah dita, dan itulah yang dapat dikenali. Yang tahu sico supaya lebih mudah dipahami. Yang dimaksud yang punya wujud itulah sesuatu yang tidak tampak, yang gaib. Ya, selama mau dibahas dia yang disebut kosong. Ya, kosong atau tiada. Ia disebut tiada bukan berarti tidak ada, akan tetapi ia disebut tiada atau kosong karena tidak tampak. Tapi karena Tuhan ingin dikenal sehingga ia mengadakan sesuatu. Jadi kosong ya, daya diperhatikan karena kurang dengan ada ya dia ya. Tapi si tengah tulis sebenarnya ya, perhatikan, menggambar ulang tidak. Karena Tuhan ingin dikenal sehingga Tuhan mengadakan sesuatu yang menasanga mandar napaliani alawena di lalang alawena. Inilah wujud untuk dirinya dan untuk selain dirinya. Kemudian dia memancarkan sifat-sifat keindahan. Kemudian jadi sifat keindahan enggak nana makhluk baik di akhirat baik di lino semuanya jadi enggak nana makhluk berasal dari sini, baik malaikat, jin, alam gaib dan alam nyata semuanya berasal dari sini. Jadi asalnya dari yang tidak dapat terlihat, yakni hakikat Tuhan. Sedangkan ia asalnya ya dia. Kemudian seluruh alam, baik di alam gaib dan alam nyata ini, asalnya polendini dia. Hanya saja perbedaannya yang di pewangan lapisan-lapisan. Yang nasa di Norway berasal dia. Ponna anjoro, ponna aju, bau, apa segala, langit, apa segala, semuanya berasal dari sini. Wailita, semuanya berasal dari sini. Jadi totibu ada penglihatan dia yang menyaksikan akan hal tersebut dan dia yang mengetahui secara muhakiki, maka disitulah dia mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Misalnya Ponanjoro Naita, maka sama halnya ia melihat Allah. Karena adanya dia Ponanjoro dia bersumber pulindini, asalnya dari sini. Mustahil dia Ponanjoro mendandan dia. Mustahil dia langit, bumi mendandan dia. Wai atau apa segala. Akan tetapi kemuliaan rupa tahu dia bersumber dari sini. Muat tubuh kasar, sebagaimana apa yang pernah kita bahas, tubuh kasar bersumber dari jadi air, kemudian tanah, kemudian tubuh kasar. Nah, dapat itu ya. Kemudian mau ni Allah Ta'ala telah aku tiupkan rohku ke dalamnya ya dia. Maka hiduplah kita. Ya tentu namanya Allah Ta'ala, sesungguhnya aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Ya tentu namanya ya Muhammad mau dia patulih tentang nyawa, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Karena alasannya dia. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak salah ya, tidak salah. Akan tetapi ketika logika nari dipakai, akal pikiran nari dipakai, maka tak tahu salah. Karena pengetahuan ini ndani nande akal pikiran. Ya, itu akal pikiran Pak Dio sangatlah terbatas. Ia tidak selamanya benar. Ia akal pikiran dia hanyalah sebuah sarana untuk menghimpun seluruh pengetahuan nan tertama di hati. Pengetahuan yang muhakiki adalah penyaksian melalui mata hati.
ya.